Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG minggu depan, bulan Maret, dan juga beberapa saham. Kali ini ada saham-saham dari sektor batu bara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksinya sangat dalam, 3,31% ke harga 6.270. Transaksi hari ini karena ada rebalancing di 20,4 triliun. Dibuang hari ini Ian KP, Big Bang dibuang, Sampak Prayogo, AMMN kalau nggak salah tadi ya. Pokoknya saham-saham big cap banyak dibuang. Dan langsung saja ke teknikanya. ISG jebol juga 6.500 ya, nggak bisa ditahan karena juga semalam ada sentimen rilis laporan keuangan awal kuartal Januari itu BBRI minus 58% kinerjanya ya, year on year. Nah itu juga menjadi pendorong hari ini BBRI turun dalam, tapi nanti aja saya analisa ya. Jadi saat ini kemana arah ISG sudah jelas peluang besar. Kalau melihat historinya itu ada resisten kuat di 6.150, 6.200. Apakah itu jebol? Kalau jebol juga ya udahlah ya. 6.000 itu sangat mungkin 5.900. Tapi kemungkinan besar kalau pandangan saya ya melihat seperti ini kita gambar ulang. Coba lihat time frame bulanan. Bulanannya 5.000 keterlaluan sih kalau sampai ke 5.000 EMA 200 ya. Jadi kalau ditarik seperti ini ya patah tren uptrendnya semenjak Covid. Patahnya dari bulan November lalu. Sudah mengindikasi memang ada potensi turun. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Weekly-nya nih ada jagaan, harusnya ada jagaan di sekitaran ya ini nih. Sekitaran 6.200 nih. 6.500 gagal menjaga. Sekarang 6.200, 6.150. Itu mudah-mudahan ya. Mana tuh? Nih kira-kira per nutup gap. Di daily ada gap. Ini gap kapan ini gap. Ya kalau Bapak Ibu kurang jelas yang dari handphone nih ada gap. Di tanggal 30 September 2021 dia open gap up terus rally panjang ISG. Nah ini ada potensi ke sini dulu. A6161 angka cantik nih. 616140. Ya udahlah. Jadi gimana untuk ISG minggu depan? Mungkin Senin Selasa ada teknik rebound lah. Udah mulai ada perlawanan karena selesai rebalancing kan. Ya udahlah. Saatnya dia kalau bertahan minggu depan sideways. Resistennya yang akan ditujunya tuh sekitar 6.480 atau 6.475. Resistennya di 6550. Sekitaran itu. Supportnya mudah-mudahan nggak jebol 6150, 6.200. Kalau itu jebol juga ya udahlah. 6.000, 5.800 kita lihat di situ ya. Nah, dua pertahanan terakhirnya ISG ya. 6.500 sempat rebound tapi gagal kena bantai. Dan terlihat juga psikologisnya 6.900 gagal kan waktu itu. Ya udahlah. Downtrend perkiraan saya dia sideways. Ternyata turun terus karena ya itu tadi underweight untuk Morgan Stanley, saham-saham Indonesia. Jadi seperti itu aja ya untuk ISG. Minggu depan harusnya sih ada hijau ya. Senin koreksi dikit, Selasa ada hijau lagi. Udah kemungkinan besar selesai sellernya nggak terlalu signifikan seperti seminggu ini lagi. Jadi ada peluang saham-saham potensi rebound. Yang trading pendek cuan bungkus itu bisa minggu depan untuk ISG. Saham pertama Indi yang ditutup terkoreksi dalam 5,98% ke harga 1.335. Indi waduh gagal juga ya. EMA 200-nya jebol ya udah 1.500 waktu itu juga saya bilang kalau itu jebol gagal ya. Sempat naik ternyata mancing pola dead cat bone terus turun. Jadi saat ini ke bawah dulu 1.200 kita tunggu. 1.200 ditunggu Indi di sana. Lanjut, Adro yang ditutup di harga 2070 sama harga penutupan hari sebelumnya. Adro Doji mampu nggak rebound? Harusnya rebound. Bapak Ibu pakai 2000 support kuat. Kalau sampai minggu depan tutup di bawah itu udah gagal lagi lah. Tadi kalau Bapak Ibu nekat tuh ya itu dan resistennya ada di 2200. Dulunya support akan jadi resisten. Mudah-mudahan sideways ya. Kemarin waktu itu juga saya bilang sideways ya. Ternyata ya sidewaysnya cuma sekali. Turun support, naik, turun jebol. Nah ini dia sideways di bawah sini. Ada peluang besar minggu depan ke atas. Ini kita ganti untuk resisten. Kita kasih warna hijau. Jadi seperti itu aja. Perkiraan saya juga bisa ke 2500 itu gagal. Ya namanya analisa itu kan ya pasti ada salahnya. Gak mungkin 100% benar. Karena kita bukan pegang kendali. Ya. Itu aja dulu untuk Adro, tapi minggu depan tetap Adro swing atas.
2.200 diuji mudah-mudahan. Atau 2130, 2150 tuh adalah 3% minggu depan harusnya bisa lah dia untuk Andro. Disclaimer analisa kembali. Lanjut, AAD yang koreksi dalam 7,24% ke harga 6.725. Support kuat jebol ya 6.800, 7.000. Apakah mantul? Belum pasti. Wait and see. Ini dia sempat ke berapa kawan? Nah, kita lihat kalau ada turunan lagi 6.500, 6.400. Kita lihat area itu dulu ya. Kalau di situ ada perlawanan, ada peluang AAD sideways. Kita turunin aja, nggak usah pakai support kuat ini lagi. Sekarang kan bukan support kuat nih, kita hapus saja. Nah, kita pakai tadi berapa? 6.400, 6.500. Kita lihat area itu kalau ada buying power, Bapak Ibu bisa masuk. Ya porsi lebih sedikit lah, cuan bungkus saja dulu. Saat ini jangan terlalu full karena market lagi belum bagus. Resistennya Bapak Ibu pakai 7.000 sampai 7.200. Nah, mudah-mudahan area ini ya. Kita lihat dulu perkembangannya. Saya lebih wait and see. Kalau besok ada koreksi Senin itu menurut saya ada potensi menarik. Ada buying power kemungkinan besar. 6.400, 6.500 AAD. Lanjut ADMR yang ditutup di harga 775 terkoreksi 5,48%. Aduh, ADMR juga dalam ya turunannya. Nggak dalam sih, maksudnya 25 poin dari 800. Kita lihat minggu depan. Kalau minggu depan balik ke atas 800 ada sinyal bagus. Catatan balik dulu. Kalau enggak ya udah tunggu di 700. Itu aja strateginya SIM. Nggak usah panjang lebar analisanya. Kalau minggu depan balik ke atas 800 tuh Bapak Ibu perhatikan. Ini kalau ada candle bullish single pink atau candle apalah, kalau 2-3 hari baru naik di atas juga nggak masalah, nggak harus dalam 1 hari. Tapi kalau lanjut turun, mending wait and see, tunggu di bawah. A680, 700 ADMR. Lanjut PTBA yang ditutup di harga 2.590 terkoreksi 1,14%. PTBA sideways juga. Tapi hari ini ada tarikan nih, coba lihat tutupannya ditarik naik kah? Down history-nya kita lihat ya. Enggak nih, biasa aja nih. Oh, ditarik naik. Lumayan 100 poin, 4% tarikan naiknya. Selamat kalau Bapak Ibu ada beli. PTBA hari ini ditarik 4%, ada potensi tetap turun dulu lah. Jadi wait and see dulu ya. Hammer seperti ini nih belum pasti naik. Kenapa? Karena dia ditarik naik pas tutupan di rebalancing. Hari ini ada rebalancing. Sebelum pre market itu di jam 15.49 itu harganya di 2.490. Tutupan market jam 16.00 tutupan harganya di 2.590, berarti ada 100 poin. Itu 4%. Dan Bapak Ibu lihat tutupan PTBA tuh di over. Biasanya di over tuh berarti sellernya lebih banyak. Kalau tutupan di bid berarti bayarnya lebih banyak. Itu bagus. Kalau saham-saham biasanya ya, saham-saham kalau tutupannya di bid tuh biasanya lebih bagus. Potensi bagus lah daripada saham yang tutupan di over. Seperti ARA. Kalau ARA-nya di bid itu bagus. Kalau ARA-nya di over itu pasti hari besokannya ada panic selling. Kenapa? Karena sellernya muncul banyak yang mau jual. Nah itu ya. Jadi PTBA wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu ada lihat tadi pas beli di bawah mungkin langsung profit 3% tuh. Harusnya lihat tutupan tuh jual dulu. Ya. Karena potensi besar masih bisa kembali turun nutup gap. Tapi belum pasti ya, kita lihat aja dulu minggu depan PTBA. Sabar-sabarlah PTBA. Lanjut, ITMG yang ditutup di harga 23.700 terkoreksi 4,53%. ITMG turun. Aduh, jelek banget ITMG. Coba lihat double topnya nih, kira-kira sampai berapa sih? Harusnya sudah sampai nih ya. Oh, dikit lagi lah. Kita lihat 23.000. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini nih sideways-nya range cukup lebar. Nutup gap dulu kah? 23.000? Mungkin ya, atau ya kalau ke ini sikat sih. Kalau ke 22.000 sikat. Kalau ISG-nya nggak aman-aman aja sih, aman. Kenapa? Karena dia mau bagi dividen April. Bapak Ibu lihat historinya, sebelum bagi dividen selalu naik. Tapi setelah bagi dividen ya tergantung dividen. Kalau di atas 10% ya pasti turun. Kenapa? Karena ya nggak ada makan siang gratis di market kan. Tapi ini Bapak Ibu lihat, waktu itu harganya di berapa tuh? Di 27.000, dividennya 1.700, sekitar 8% apa? 6%-an. 6% tapi habis itu tutup kan? Ditutup. Dividen lagi. 2024 tuh dividen selalu ditutup. Yang nggak ditutup tuh 2023. 2024 ditutup. Nah ini juga potensi ditutup. Mudah-mudahan 2025 ditutup ya. Pokoknya ingat kalau dia ke 22.000 tuh, kalau menurut saya cukup murah. Bapak Ibu yakin aja dengan ITMG. Ya apalagi mau bagi dividen kapan nih?
April. Nah, ya biasanya April tuh yang terbesar dividennya ya. Kalau di September, November, Oktober tuh lebih kecil. Yang biasanya di atas 10% lebih itu di April. Kalau kinerja bagus, seharusnya dividennya juga oke. Cuman Bapak Ibu lihat harga batu bara setahun ke belakang gimana? Masih di atas 100, harusnya masih bagus kan? Jadi seperti itu aja analisanya ITMG. Kalau Bapak Ibu minat dividen, tambah Everest Dot. 22.000, kita langsung tarik nawar sekalian bawah. UNTR yang ditutup di harga 22.350 terkoreksi 4,58%. UNTR turun juga ya. Coba hitung dari swing low ke swing high-nya. Pas di 2618, 22.000, mantul dikit terus rebound. Mudah-mudahan gak jebol, kita gambar atau kita tarik garis. Resistennya kita pakai 4%, 23.000. Nah, kita lihat area ini. Mudah-mudahan sideways-nya area itu. Ini kan sempat sideways juga nih ya, di atas. Perkiraan saya di sini dia sideways, tapi gagal kan? Nah, ini kemungkinan besar. Ya, mepet-mepet support lah. Keterlaluan. Dan kapan dia bagi dividen? April. Dan Bapak Ibu lihat historinya 2023 itu sebelum bagi dividen selalu Oktober sebelum bagi dividen naik. Tahun lalu Mei sebelum bagi dividen, apalagi ini terus turun dari Desember, belum ada naik-naiknya. Cuman bisa jadi ini ada kinerja yang menurun. Sudah terrefleksi di market. Biasanya seperti itu. Contohnya BBRI itu. Kinerja menurun terrefleksi dalam 4-5 bulan ke belakang kan udah terlihat. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Tapi secara histori selalu kita pakai yang downtrendnya lah. Lagi gak bagus-bagusnya 2000 berapa tuh? 2020 lah. Sebelumnya nih downtrendnya nih. Pas lagi downtrend 2000, kita pakai 2019. Coba lihat 2019 nih. Sebelum bagi dividen tetap selalu naik. Ya, jangan takut lah. Itu aja. Untuk UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup harga 450 terkoreksi 5,06%. Doit turun dulu Doit. Ya, 400 kita tunggu di 400 lagi. Mudah-mudahan masih bertahan sideways 400 sampai 480. Lumayan kalau bisa seperti itu. Tunggu di 400, harus dijaga. Support kuat 400, jebol itu out jual dead cat bond. Lanjut ke bawah. Doit. Lanjut. Harum yang ditutup terkoreksi 6,95% harga. Selanjut Harum yang ditutup di harga 695 terkoreksi 9,74%. Coba lihat daily-nya di Macdon kah? Ya, di Macdon. Ya, di Macdon 35 poin. 35 poin 5% di Macdon. 4,5%. Apakah naik? Biasanya seperti itu. Tapi melihat histori dari tahun lalu, itu Macdon esokannya nggak naik-naik juga. Contohnya Apia. Banyak saham-saham habis di Macdon, esokannya nggak naik tuh. Naiknya cuman ada yang di Macdon 5%, 10%, tapi naiknya cuma 1-2%. Jadi Harum saat ini wait and see dulu. Ya memang disupport nih, 700 level psikologis 790 tuh support. Cuman saat ini lebih wait and see, jangan dulu. Lagi downtrend. Ya, Harum yang nyangkut gimana? Sabar. Itu aja. Itu aja dulu untuk Harum, lebih ke wait and see. Kalau melihat hitung-hitungannya, melihat historinya, ya ini di area support kuat. Mana support kuat ini? Time frame weekly biar lebih rapat. Nah, udah kelihatan ya. Dulu itu dari 2013 sampai 2021 8 tahun dia sideways dan resistennya ada di 706.80. Nah, bertahan nggak? Ada peluang sih bertahan menurut saya. Kita lihat ya 680, kita kasih toleransi berapa 660. 680 ya kita toleransi atau jangan deh. Nah, kita toleransi sampai 660. Kita lihat 660. Saya coba berani spekulasi buy nanti kalau dia koreksi minggu depan Senin itu ke 660. Ya paling cut loss di 640 udahlah. 3% buang kalau gagal. Ya kita lihat dulu Senin untuk Harum. Harusnya dijaga ya. Mudah-mudahan dijaga nih. Ini dulunya resisten kuat. Double bottom ya. Cup and handle juga bisa. Double bottom juga bisa. Sebelum dia rally panjang dari 700 sempat sampai 3000. Nah itu mudah-mudahan dijaga. Ya Harum. Lanjut BSSR yang ditutup di harga 4020 terkoreksi 2,6%. BSSR wait and see dulu lah ya. Time frame weekly-nya takut beli di 4000, takutnya kayak 200-nya nih. 3600, 3400. Wait and see dulu BSSR. Oh, dia rejection juga ya. Cuman belum aman lah. Kalau saya lebih wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu nekat atau sudah kebeli, pokoknya kalau dijebol 3900 buang dulu.
BSR. Tapi kalau yang belum punya, wait and see, jangan dipaksa. Lanjut, ABMM yang ditutup di harga 2.960 terkoreksi 3,26%. ABMM kita lihat mantul nggak di 3.000 nih. Harusnya sih ada teknik rebound, ada potensi. Tapi saya lebih ke wait and see dulu aja. Ya, kalau sudah kebeli atau mau beli silakan. Jebol 2950, 2930, 2920 buang aja. Mungkin 2%, 3% buang aja lah. Gagal kalau dia terus turun. ABMM. Lanjut, Bian yang ditutup di harga 19.275 menguat 0,52%. Bian, aduh jebol dah 20.000. Wait and see dulu. Wait and see. Dead cat bond. Ada peluang dead cat bond. Kecuali ISG tiba-tiba bullish. Minggu depan tiba-tiba ada flow besar. Asing masuk misal 1 triliun di big cap dulu. Di big bang. Nanti ya pasti pindah sektor rotasi. Ada saham batu bara. Tapi saat ini gimana? Wait and see. Gimana yang kalau sudah kebeli? Misalnya kebeli 2 hari ke belakang. Jebol 18.900. Buang dulu. Untuk Bian. Wait and see. Lanjut. Toba yang ditutup di harga 332. Terkoreksi 10,27%. Toba wait and see juga. Toba. Jelek Toba ya. Tunggu di 300 saja sekalian. Toba tunggu di 300. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 382. Terkoreksi 3,04%. KKGI. Wait and see. Bisa nggak double bottom? Kalau saya sih tetap pakai 400 ya. Tapi kalau mau pakai 380 ya bisa juga 380. Nah nih toleransinya jebol. Tutup di bawah 380 tinggalin. 300 arah KKG. Pokoknya jebol tutup di bawah 380. Peluang besar lanjut turun. Support kuatnya selanjutnya di 300. Itu aja saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.